Matinya listrik jangan jadikan kendala. Kuliah harus tetap jalan, apalagi Unpad, khususnya di fakultas ini, jauh-jauh telah mengundang saya. Halo Sobat Roller, selamat datang di Rollin Podcast. Rollin, ngobrol infinity. Nah, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Sari selaku host pada podcast sore hari ini. Nah, teman-teman Rollers, kali ini Safira tidak sendiri nih, karena Safira ditemani oleh Kak Alwi selaku fotojurnalis CNN Indonesia. Pasti teman-teman sudah tahu kan? Nah, supaya lebih afdol nih, Safira akan mempersilakan langsung kepada Kak Alwi untuk mengenalkan dirinya kepada teman-teman Rollers. Halo Kak. Selamat sore. Iya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman Rollers nih Kak. Ya baik, saya Said Alwi Fauzi, tapi lebih dikenal dengan Alwi Fauzi. Saya berkecimpung di dunia jurnalistik sejak masih kuliah. Wah. Dari situ, hanya dari sekedar majalah dinding, namanya Akta Jurna, waktu itu di Universitas Hasanuddin. Kemudian kami kelola lagi koran. Saya ikut di penerbitan Kampus Identitas, kemudian di UKM Pers. Setelah itu saya berkecimpung di dunia radio, di radio Smart FM. Saya dengar pemiliknya adalah orang yang berasal dari Palu ya, Wah. Pak Fahri Muhammad. Nah, dari situ akhirnya saya makin tertarik sama dunia broadcasting dan saya bergabung di Metro TV tahun 2001 sampai 2003. Setelah itu saya keluar dari Metro TV. 2003 saya ke Jakarta dan bergabung di TV7. Itu salah satu media milik Kompas. Dari situ saya ditempatkan di Kota Manado sebagai base. Tapi saya harus mengcover dua wilayah, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Saya sampai 2005 karena Makassar sebagai hub ya di kawasan Indonesia Timur. Jadi saya ditarik kembali dan memang karena waktu itu kosong dan saya menempati wilayah itu sampai akhirnya menjadi Trans 7 di 2006 ketika Transmedia mengakuisisi TV7. Dan belakangan di tahun 2012 kalau nggak salah 2011 kantor kami bekerja sama dengan CNN dan akhirnya teman-teman news yang ada di Trans TV dan Trans 7 ditarik untuk memperkuat divisi news di CNN Indonesia TV. Begitu. Wah, teman-teman Rollers sudah dengarkan sendiri dari CV Kak Alwi ini. Banyak sekali pengalamannya, mulai dari Metro, TV7, bahkan hingga sekarang di CNN nih, Kak. Wah, hebat sekali nih. Nah, untuk apa sih yang menginspirasi Kakak dari awal Kakak bisa tertarik dengan dunia broadcasting ini, jurnalistik ini? Apakah kan tadi sudah Kakak sampaikan nih, mengelola hingga membentuk tim. Nah, kalau dari perkuliahan, itu Kakak kan masuk di Pers, mungkin bisa dijelaskan lagi terbentuk karena kenapa kayak gitu dan Kak? Ya, sebenarnya saya tersesat. Iya. Tersesat di jalan yang benar. Ya, mungkin seperti itu. Jadi ketika kuliah, saya itu niatnya masuk ke Fakultas Teknik, Psikologi, Wah. dan Kedokteran. Rencananya Iya. ya, namanya rencana. Waktu masih ada IPC, saya tidak tahu kalau sekarang. Oleh salah seorang sepupu saya, dia bilang, kalau IPC pasti 3 pilihan. Kamu pilih yang terakhir, fakultas lain. Iya. Kebetulan di hubungan internasional ya. Tapi dia bilang, nggak usah ambil HI, ambil yang lain. Komunikasi bagus. Ya saya tidak tahu itu komunikasi seperti apa. Iya. Akhirnya diterima. Sementara saya saat itu sudah berada di Malang. Niat saya ingin istilahnya mandiri, kuliah di Malang. Nah kebetulan tempat saya di Malang itu adalah rumah paman.
paman ini seorang jurnalis. Dia jurnalis spesial investigasi ya. Ini dari majalah Fakta. Mungkin kalau ada orang yang masih ingat majalah Fakta seperti apa, dari situ saya lihat, oh paman saya ini sana kemari, dia pernah liput Tampomas. Wih, luar biasa, peristiwa besar ya. Dan saya suka traveling. Keingintahuan saya tentang satu tempat, suatu daerah, budayanya itu yang menguatkan saya untuk mengetahui itu, dan akhirnya saya nikmati dengan menjadi jurnalis. Seperti itu. Wah, tersesat di jalan yang benar. Teman-teman, kalau tersesat harus di jalan yang benar nih. Jangan lupa juga konsisten kalau tersesatnya. Nah, dari pengalamannya kakak ini, apa sih yang paling unik dan menarik yang membekas sampai sekarang di perjalanannya kakak di kuliah, perkuliahan itu? Kalau di perkuliahan, beratnya adalah ketika kita berada di zaman pergolakan proses reformasi Indonesia ya. Oh iya. Jadi saya kan angkatan 95. Jadi saat itu kita tidak hanya kuliah, kita mengurus organisasi. Jadi saya mengurus UKM Pers. Mulai dari dulu itu ada klub kina dan fotografi. Saya menjadi manajer di situ. Kemudian di UKM Pers, di koran kampus, di Identitas. Saya juga main di Liga Film. Tapi ya kondisi membuat kita bukan ya boleh bilang terperangkap tidak, tapi kondisi saat itu lagi bergolak ya. Sebagai mahasiswa ada perjuangan besar bagaimana bisa Indonesia ini berubah dari cengkeraman rezim Soeharto saat itu. Jadi kita tidak hanya sekadar kuliah, Iya. tetap berorganisasi, dan saya masih terima order foto saat itu untuk bertahan hidup ya. Artinya saya tidak ingin menjadi mahasiswa yang hanya mengharap dari orang tua. Apalagi orang tua saya saat itu sakit ya. Sakit-sakitan, bapak ibu sakit-sakitan. Saya harus berarti buat diri saya sendiri. Jadi ya alhamdulillah dapat beasiswa dari kampus. Saya terima order foto. Jadi saya juga terima order syuting. Jadi alhamdulillah hal itu yang membuat saya makin kuat dan percaya diri menggeluti dunia jurnalistik, apalagi di penyiaran sekarang ini. Iya. Wah, era reformasi itu sangat berat nih teman-teman. Dalam perkuliahan, apalagi menjalankan yang namanya UKM. Terus di dalam kalian mengikuti lembaga pers-pers seperti itu juga akan sangat sulit pada era reformasi. Karena yang setahu saya sedikit baca juga, waktu pada saat itu mahasiswanya untuk menggerakkan atau berbagi sesuatu hal yang sensitif, bergeraknya diam-diam. Betul. Jadi sangat susah sekali teman-teman. Bahkan ada istilah, hati-hati kalian rapat. Iya. Karena dinding pun bisa mendengar. Sebab apa? Kawan sendiri kita tidak tahu dia kawan atau lawan. Iya. Waduh. Jadi seperti itu kondisinya ya. Iya, sangat berat sekali dan sangat berkesan pastinya. Nah Kak, kalau untuk kan tadi kakak bilang kakak ini juga fotografer yang suka traveling. Nah kalau untuk traveling seperti itu, apa kendala yang pernah kakak dapati dan bagaimana kakak bisa mengatasinya? Ya, saya orang yang tidak punya ya ceritanya. Jadi saya harus pinjam alat dari senior, kemudian menabung untuk beli film. Oh, pada waktu itu roll film? Masih pakai roll film. Jadi menabung dulu, kemudian itu pun ketika kita sudah hunting, tetap ada kendala. Apa kendalanya? Untuk memproses atau PO film itu butuh dana lagi. Jadi ya harus sabar, tetap menunggu sampai akhirnya kita bisa lihat karya kita, apakah itu bagus atau tidak. Jadi tetap belajar, tidak ada kata berhenti ya. Apalagi setelah kita makin percaya diri ya, ada sedikit rezeki dari foto anak sekolah misalnya, kita datang ke sekolah-sekolah, foto pengantin, foto dokumentasi biasa, dan saya makin banyak kenal orang, makin ya, oh begini lah ya cara hidup orang, kita harus paham. Kadang ada bilang, kan dulu film itu, kadang orang kalau motret, dia minta bonus ya. Iya. Ada bonusnya tidak itu? Ya, ini kan kira-kira ini roll film ya.
Jadi kita harus pandai-pandai bagaimana caranya memasukkan lidah roll film itu sampai kita bisa dapat bonus kan 36 frame ya. Hmm. Jadi supaya dapat 37 atau 38 bahkan 39 ya pandai-pandainya kita. Wah, Itu tantangan karena permintaan konsumen iya. begitu. Wah, dari roll film juga ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang baru mendengar soal jurnalistik atau fotografi, teman-teman juga harus perlu tahu bahwa ada yang namanya perpindahan kamera ada SLR sampai dengan kita yang sekarang DSLR. Dulu pada waktu itu masih Ya. pakai roll film nih teman-teman, seperti analog atau lubang jarum lah. Iya. Nah Kak, kalau untuk kan kita berbicara lagi nih, kan Kakak sudah memasuki beberapa dunia usaha, dunia industri seperti Metro juga itu Iya. dengan CNN. Nah, kalau bisa Kakak spill sedikit-sedikit nih, apa sih yang menjadi utama atau basic utama yang harus kita miliki untuk bisa masuk atau terjun di dunia broadcaster? Nah, yang paling pertama ya kita harus kuat dulu ya. Kuatnya banyak kuatnya. Pertama pasti kita harus kuat basic. Iya. Kita harus kuat basic jurnalistik, itu satu. Pemahaman kita tentang jurnalistik. Saya sebenarnya bukan terlahir dari jurusan jurnalistik. Saya seorang PR, PR. Public Relation atau hubungan masyarakat. Itu program studi saya yang saya ambil, tapi karena traveling itulah membuat saya kayaknya lebih asik ini. Dan jurnalis kan santai, tidak ya orang bilang tidak perlu terlampau rapi dan sebagainya. Nah, pelan-pelan saya memperkuat diri ya makin sering lah ya hunting, mulai dari hunting. Tapi saya merasa kalau hunting foto saja ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkap. Tidak cukup hanya sekedar gambar. Saya butuh literasi untuk menguatkan itu. Bagaimana caranya? Akhirnya saya coba menulis. Menulis. Dan walaupun memang pada saat kuliah dulu, kita ada ekstrakurikuler. Iya. Dan saya mengambil jurnalistik. Targetnya apa? Ketika saya ambil untuk apa ya, belajar menulis, tulis menulis satu, kemudian saya ikut basic fotografi dua, jadi saya sudah dapat cara menulis, kemudian fotografi. Berikutnya apa? Saya masih rencana untuk pindah. Wah. Masih mau rencana untuk pindah, tapi Iya. seiring waktu. Dan saya pernah diikutkan sama senior itu untuk proyek pembuatan film ya. Film mata kuliah tapi untuk senior-senior, tapi saya ikut. Dan iklan. Akhirnya saya, kayaknya Seru sudah juga. tepat kayaknya di sini. Jadi niat saya untuk berpindah gagal dan saya lebih fokus di situ dan kita mulailah cara itu dengan mengelola majalah dinding, tetapi liputannya artis-artis. Kalau di kampus saat reformasi kan liputannya politik, Iya. tapi saya lebih liput. Jadi kita menjadikan majalah Hai adalah kiblat kita. Dari majalah dinding saya terus mengolah diri dan itu tadi kita harus kuat dari basic. Di basic jurnalistik ada banyak hal yang diajarkan. Ada juga tentang etika, itu yang penting. Etika jurnalistik. Ketika kita bisa mengetahui etika jurnalistik, itu memandu kita untuk lebih berhati-hati dalam bekerja. Dan dalam bekerja seperti apa? Literasi dari naskah kita, ada juga gambar. Kita jangan salah bahwa kekerasan itu tidak muncul dari tulisan kita. Kekerasan bisa muncul dari gambar. Jadi semuanya harus hati-hati. Karena apa? Ketika kita salah menempatkan gambar, salah memilih kata, orang akan jadi korban. Jadi harus sangat berhati-hati. Itu satu, basic jurnalistik. Kedua, harus menguasai alat. Alatnya apa saja? Ya misalnya kamera, fotografi, ya, kamera foto, tapi kemudian ada kamera video. Setelah kamera video, ya minimal kita juga sekarang dengan teknologi seperti sekarang minimal kita menguasai HP ya. Kita harus maksimalkan HP di situ. Karena kondisinya sekarang lebih cepat, sangat cepat untuk
memenuhi kebutuhan berita di media kita butuh kecepatan. Dan HP cukup membantu. Dan hampir beberapa tahun terakhir saya lebih banyak menjadikan HP untuk operasional saya. Ketika saya sudah mengambil gambar, filenya saya pindahkan ke HP, saya edit, kemudian saya kirim lewat fasilitas FTP. Dan itu jauh berbeda ketika saya baru bergabung tahun 2001 di Metro TV misalnya. Ketika selesai mengambil gambar, saya harus ke bandara, mengirim kaset itu ke bandara. Kalau tidak dapat dari pihak kargo, kita dengan malu-malu, dengan sangat ini ya, istilahnya meminta tolong, kita titip ke penumpang misalnya. Bahkan kita titip kaset ke pilot. Jadi hal-hal itu yang kita lalui. Kemudian belakangan kita bisa kirim gambar dengan teknik uplink atau feeding. Tapi harganya tidak murah ya. 10 menit itu tahun 2001 ketika terjadi ledakan bom di Makassar, 4 juta harganya. Wah. Itu tahun 2001, 2002. Jadi bisa dibayangkan jauh perbedaan dengan kondisi sekarang. Bahkan jauh lebih murah dengan FTP, dengan fasilitas broadband ya. Kita sudah bisa kirim gambar, tetapi harus diakui kualitas gambar, suara pasti akan drop di situ. Tapi kecepatan ya alhamdulillah masih dapat. Nah, teman-teman yang tertarik menjadi broadcaster atau jurnalis, teman-teman harus menerapkan atau perlu tahu yang tadi dibilangkan sama Kak Alwi, seperti teman-teman harus punya basic. Basic ini tentu saja intelektual dan juga dibarengi dengan teman-teman memiliki alat dan juga fasilitas yang akan teman-teman pakai ketika teman-teman turun atau menekuni bidang tersebut. Nah, Kak, saya bertanya nih, kalau di bidang industri tren broadcasting saat ini tuh seperti apa? Ya, ada yang kelupaan satu. Jadi selain kita kuasai basic, kuat di basic, kuat tentang alat, mengoperasikan alat, kita juga ada yang paling penting. Kita harus kuat fisik dan mental. Kenapa? Kalau broadcaster, dia harus selalu berada di garis depan. Ketika kita tidak berada di garis depan, maka gambar kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan efeknya besar pasti. Saya sudah sering, mungkin masih banyak teman-teman lain sudah sering jadi korban. Ya, saya kena timpuk batu, robek. Ya ini contoh di sini ketika bentrok supporter PSM di Pelabuhan Makassar. Saat itu PSM akan bertanding di Senayan, mereka ngotot, tawuran dengan polisi. Saya berada di sekitar, masih di Metro TV waktu itu ya, robek lah ini. Kemudian kena batu, kena anak panah. Saya sempat ada bentrok di kampus Unismu di Makassar. Saya kena anak panah. Alhamdulillah tidak apa-apa ya. Kebetulan ada apa itu? Kalau di tas itu ada gantungannya, itu yang terakhir. Jadi daya jelajah, daya dorong daripada anak panah ini itu sudah melemah. Ya alhamdulillah selamat. Dan tidak pernah lepas dari ancaman. Mulai dari senjata tajam, premanisme, ya dimanapun pasti ada. Apalagi walaupun kita sudah berusaha lurus, tapi orang kan belum tentu terima dengan baik. Jadi tidak hanya fisik, karena butuh stamina ya. Kita bertugas ya bisa jadi 24 jam. Apalagi di lokasi bencana, dan tiba-tiba harus laporan, harus kirim gambar. Dan mental. Ketika mental kita lemah, baru berhadapan dengan seperti itu, kita mundur. Ya, kuncinya satu. Untuk menghadapi yang seperti ini, nikmati pekerjaan Anda. Seperti itu. Terus apa tadi pertanyaannya? Tunggu Kak, sebelum kita ke pertanyaanku tadi, tadi menarik sekali nih yang tadi Kakak bilang soal kita akan kena yang namanya teror atau hal-hal yang akan menyerang mental. Nah, kalau dari Kakak apakah pernah mengalaminya yang serangan seperti itu, dan bagaimana Kakak bisa bertahan di jurnalistik sampai sekarang? Ya, yang pasti kan kembali, kita harus kuat. Teror itu macam-macam. Ada teror secara langsung, ada teror lewat ancaman, lewat via telepon, kemudian ya pakai medsos. Dan saya alami hampir di semua tempat, tidak hanya di Makassar, di beberapa, termasuk di Manado, saya pernah rasakan.
di Gorontalo juga. Ya kalau di lokasi bencana pun rawan sebenarnya, karena kan makanya kita harus pandai-pandai ketika ada korban, misalnya kita harus minta izin sama keluarga, Pak, bisa saya liput ini, kalau dia tidak mau ya sudah. Jadi kan kita punya ada etika jurnalistik. Etika jurnalistik ada secara internasional, ada yang dibangun oleh negara kita. Di semua organisasi kewartawanan seperti AJI, PWI, JT itu sudah diatur. Jadi kuncinya kita nikmati pekerjaan kita dan kita bertanggung jawab, karena ketika Anda salah berkata-kata atau menulis tentang suatu hal, itu bisa berujung pada nasib seseorang. Begitupun dengan gambar kita. Makanya dari kita dulu, kita harus melakukan pelindungan terhadap orang lain. Jadi selalu bertanya dengan pada hati kita, kalau ambil gambar ini bagaimana? Bukan berarti kita takut ya, tapi berhati-hati. Karena sekarang kan ada undang-undangnya ya, ada undang-undang ITE. Jadi harus lebih ekstra hati-hati lagi. Jadi ya yang rawan sekarang karena media sosial merajalela ya. Dan tidak banyak yang mau memahami apa sih undang-undang ITE itu. Jadi makanya banyak mungkin yang bakal diproses kalau misalnya dia tidak berhati-hati. Nah, Sobat Rollers, tadi kan teman-teman sudah dengar nih sedikit cerita yang diceritakan oleh dosen praktisi kita ini. Nah, habis ini kita akan menanyakan hal-hal yang sedikit ringan nih, tentang bagaimana sih pengalaman dari teman ngobrol kita datang ke Palu atau ke ilmu komunikasi untuk mengajarkan ilmunya yang menarik kepada kita nih. Nah, Kak, kan Kakak di sini sudah mengajar selama 2 hari ya? Ya, betul. Nah, bagaimana sih perasaannya Kakak telah bertemu dan juga berinteraksi dengan teman-teman ilmu komunikasi nih dalam mengajarkan ilmunya sebagai dosen praktisi di sini? Ya, terus terang pertama saya mendapatkan sebuah kehormatan ya, Iya. dipercaya untuk mengisi materi di sini sebagai dosen praktisi. Itu satu. Kedua, saya mendapatkan pengalaman baru tentunya. Nah, pengalaman seperti apa itu, Pak? Ya, pengalaman baru bahwa kita tidak harus berhenti karena sesuatu hal. Contoh, kemarin kita mendapat kendala dari listrik yang mati. Iya, listrik. Matinya listrik jangan jadikan kendala. Kuliah harus tetap jalan, apalagi Unpad, khususnya di fakultas ini, jauh-jauh telah mengundang saya. Dan saya merasa kayak tidak bertanggung jawab kalau misalnya buang handuk atau angkat tangan tidak bisa melakukan sesuatu di situ. Jadi saya meminta rekan-rekan mahasiswa dan dibantu sama dosen yang ada di sini untuk tetap jalan. Iya. Jadi kita mengadakan perkuliahan di luar, outdoor. Dan ya alhamdulillah saya juga dilatih untuk bagaimana membuat perkuliahan itu jadi menarik ya, meskipun dengan kondisi terbatas. Dan saya harus punya formula apa sih, bagaimana, apalagi ini pertemuan perdana. Iya, perdana dengan kita. Dan saya tidak mengenal mereka. Iya. Saya harus punya formula apa, bagaimana membuat dia tertarik. Ya alhamdulillah kebetulan rekan-rekan mahasiswa sini masih butuh basic terkait sinematografi atau videografi. Jadi ya alhamdulillah pelan-pelan itu mengalir ya. Kita belajar bersama teknik pengambilan gambar, karena gambar-gambar ini akan menjadi bagian daripada karya yang akan dibuat di mata kuliah programming TV. Jadi ya alhamdulillah, dan respon teman-teman di sini baik, dan kita tentunya sebagai pemateri makin bersemangat ya. Iya, semangat tuh. Dipercaya, apalagi jauh-jauh di sini ya, kebanggaan yang luar biasa lah bagi saya. Wah, teman-teman rollers, kemarin memang sempat mati lampu nih Kak, Iya. menjadi trouble-nya kita, tapi itu bisa kita atasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alwi, teman ngobrol kita. Dengan formula-formula tersebut, kita tetap menjalankan tugas, menjalankan mata kuliahnya dengan sangat menarik juga, dan juga tentunya sangat have fun sekali. Nah Kak, kalau untuk pengalaman mengajar ini, apakah baru sekarang atau sudah pernah juga? Jadi secara tidak langsung ketika masih kuliah ya, Iya. karena saya pernah diamanahkan sebagai manajer KIFO, Klub Kine dan Fotografi, kemudian
menjadi ketua UKM fotografi di Wah. Unhas, kemudian jadi redaktur foto di Identitas, dan menjadi bagian dari Liga Film, UKM Pers. Itu kan secara tidak langsung membentuk saya untuk bisa berhadapan dengan audiens. Disitulah saya belajar pelan-pelan. Padahal sebenarnya saya adalah orang yang cukup pemalu ya. Dan pertama Pemalu. kali kadang kalau ada acara-acara saya sebagai ketua harus membuka acara, saya gemetaran terus terang. Nervous Nervous menghadapi pasti. publik. Orang sebanyak itu, tapi pelan namun pasti, dan sudah sering diundang ya Iya. di beberapa kampus. Wah. Bahkan ada di beberapa perusahaan. Kemarin di PT Kereta Api Indonesia, saya diminta untuk membantu bagaimana mereka membuat gambar-gambar yang menarik di kampus di Poltek dan beberapa acara kehumasan ya. Dan beberapa kampus juga, tidak hanya sekedar mahasiswa juga, dan itu membuat makin terbiasa. Lambat laun ya alhamdulillah sudah tidak nervous lagi, dan setiap pertemuan itu adalah pelajaran-pelajaran Iya. bagaimana menghadapi kendala-kendala seperti kemarin. Jangan kita terhenti karena sesuatu hal. Artinya ada cara lain. Iya. Kita tidak harus kalau ada persoalan berhenti sampai sini, tidak. Kita harus cari bagaimana cara mengatasinya. Mengatasinya seperti kemarin teman-teman. Seperti itu ya. Nah Kak, bagaimana perasaannya Kakak tergabung dalam dosen praktisi ini? Apakah nanti Kakak akan minat kembali untuk bergabung atau tidak Kak? Dengan senang hati ya, terus terang dengan senang hati. Ini kan juga yang seperti saya bilang tadi, saya suka jalan, saya suka Iya. traveling. Dan ini adalah boleh dikata traveling yang berisi ya. Jadi tidak sekadar saya liburan. Ini kan saya ambil cuti untuk acara ini ya, untuk program ini. Saya Wah. minta cuti ke kantor, dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk berbagi ilmu. Dan ya ini bagian dari saya untuk juga healing begitu, terus mengenal lagi, oh begini Palu perkembangannya seperti apa, ketemu mahasiswa, ketemu dosen-dosen yang ada di sini. Ya, hal menarik, selalu amazing lah, dimanapun kalau kita berada pasti ada sesuatu yang menarik. Di sini saya juga bisa kayak reuni dengan Iya. teman-teman kuliah saya. Kebetulan ada beberapa teman kuliah saya. Wah. Dan Siapa ya itu Kak kira-kira? silaturahmi ada banyak di sini. Ada banyak sih, dan makin inilah ya, tidak canggung, Iya. tidak menjadi, kalau bertemu dengan orang-orang sini ya lebih familiar, tidak kayak orang asing di sini. Jadi di sini berasa rumah sendiri. Iya, rumah sendiri tapi jangan dijual ya, karena punyanya orang. Jangan dijual. Wah. Nah Kak, untuk kesan dan pesannya Kakak setelah, kan Kakak habis ini kan sudah selesai nih jadi Iya. praktisi kita. Apa sih kesan dan pesannya Kakak selama Kakak mengajar sini untuk teman-temanku? Mungkin Kakak punya pesan, kesan, atau Kakak punya sepatah kata lah untuk mereka supaya mereka lebih mendalami broadcasting ini, atau jangan takut masuk di broadcasting gitu Kak. Ya, paling pertama tetap belajar dan belajar. Ilmu broadcasting itu sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh orang yang di luar disiplin ilmu ini. Sekarang media sosial sangat luar biasa perkembangannya. Mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook itu semua platform itu bisa kita gunakan. Dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya. Saya selalu tekankan, kalau misalnya kayak kemarin itu, ketika Anda tahu tentang videografi, ketika Anda tahu tentang fotografi, mungkin ada orang yang tidak tahu tentang hal itu, kita bantu misalnya. Seperti apa? Dia mungkin mau jualan, tapi jualannya kurang begitu laris. Jadi peran kita di situ, kita membantu UMKM, bantulah bagaimana caranya membuat konten untuk produk-produknya. Jadi jangan takut belajar broadcasting, tetapi yang penting tidak dilarang takut, tapi bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Karena ingat, ada undang-undang yang mengatur itu. Ada ITE dan sebagainya. Dan kembali ke hati kalian, apakah yang saya jalankan ini, yang saya buat ini berbahaya, bertanggung jawab atau tidak. Iya. Semuanya harus dipertanggungjawabkan dan konsisten, teman-teman. Iya, konsisten. Wah, terima kasih nih Kak telah hadir di Ilmu Komunikasi. Wah,
kita sangat senang sekali dengan kehadiran kakak, dengan Terima kasih. ilmunya yang bermanfaat. Dan kita juga telah melakukan sharing-sharing nih kepada teman-teman rollers. Nah teman-teman, untuk itu kali ini kita akan pamit undur diri, tapi teman-teman tetap stay tune di konten roller selanjutnya, karena habis ini kita akan mendatangkan kembali beberapa praktisi yang akan mengajar kita tentunya di ilmu komunikasi ini dengan materi-materi yang sangat menarik tentunya dan profesional di bidang tersebut. Nah untuk itu saya Nur Saiprasari dan juga Alwi Fauzi. mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Tapi sebelum itu nih Kak, kita punya tagline atau Iya. jargon. Jadi kalau saya bilang rollers, nanti kita sama-sama bilang rollin, ngobrol, infinity. Oke, sudah siap Kak? Siap. Oke. 1, 2, 3. Rollin, ngobrol, infinity. Nah, tapi sebelum itu nih teman-teman, sebelum saya tutup, jangan lupa follow Instagram kami. Yang pertama, Rollin Podcast, dan yang kedua adalah Instagram Ilmu Komunikasi. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, yaitu Ilmu Komunikasi FISIP Unpad. Untuk itu sekian dan terima kasih. Dadah.